Halo semua, nama saya Kiansya. Halo, perkenalkan nama aku Reva. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis partikelnya. Salah satu sifat koligatif larutan yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu apabila semakin banyak zat pelarutnya, maka titik beku akan semakin turun. Contoh manfaat penurunan titik beku yaitu pembuatan es krim. Sifat koligatif larutan lainnya itu adalah penurunan titik nol, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Alat dan bahan yang kami gunakan antara lain es batu sebagai zat pelarut, garam sebagai zat pelarut, dan susu sebagai zat terlarutnya. Dan kami menambahkan topping agar tidak terlalu monoton. Kemudian alat yang kami gunakan kaleng aluminium yang berfungsi sebagai bahan konduktor antara susu dan es batu. Selanjutnya plastik sebagai penghalang di mana es batu cair yang sudah tercampur garam tetap bisa masuk ke dalam kaleng. Lalu ada baskom, sendok, dan juga cup. Langkah pertama dalam pembuatan es krim yaitu hancurkan es batu. Ukuran besar atau kecilnya disesuaikan. Di sini kami menggunakan yang sedang dan besar. Kemudian, tambahkan garam kasar ke dalam wadah es batu. Dan jumlah banyaknya juga disesuaikan. Apabila ingin es krim cepat larut, maka gunakan garam yang lumayan banyak. Tapi tetap harus disesuaikan dengan jumlah es batunya. Perbandingannya yaitu jumlah garam harus lebih banyak daripada jumlah es batunya. Kemudian aduk garam dan es batu agar adonan cepat beku dan terlarut. Hal ini bertujuan agar suhu es batu menurun dari 0 derajat Celcius. Setelah sudah yakin garam dan es batu tercampur, masukkan susu ke dalam plastik yang sudah ada di dalam kaleng aluminium. Penggunaan plastik ini bertujuan untuk mencegah kebocoran dari kaleng. Apabila kaleng bocor dan air es masuk, maka adonan es krim pasti akan asin. Jadi plastik ini menjaga rasa es krim agar tetap terjaga. Kemudian, ikat plastik dan bisa memasukkan es batu ke dalam kaleng. Tutup dan putar kaleng sampai adonan es krim membeku. Di sini, kami menghabiskan waktu hampir setengah jam untuk memutar kaleng ini sampai menjadi beku. Sebenarnya, kita bisa saja menggunakan alat bantu lainnya seperti bor atau mixer, atau bahkan dan motor. Namun, karena keterbatasan alat, jadi kami tetap menggunakan tenaga manusia. Bisa dianggap sebagai olahraga lah ya. Kami terus menambahkan garam dan es batu karena es batu yang mulai mencair. Setelah menghabiskan waktu serta tenaga untuk memutar kaleng adonan es krim ini, kami sudah mencapai titik beku adonan es krimnya. Keluarkan adonan es krim dan segera kami pindahkan ke cup yang sudah disediakan. Tidak lupa kami beri topping agar menambahkan variasi rasa serta keindahannya. Campuran es batu dan garam di sekitar wilayah kaleng, penambah garam membuat titik beku air turun, sehingga suhu es bisa lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Sehingga suhu dingin inilah yang berfungsi untuk membekukan adonan es krim yang berisi susu, gula, dan bahan perisai. Ketika adonan diputar atau diaduk, proses pembekuan inilah terjadi perlahan. Hal ini mencegah terbentuknya kristal es yang besar, sehingga es krim tidak keras seperti es batu, melainkan memiliki tekstur yang lembut dan creamy. Dari percobaan pembuatan es krim ini dapat disimpulkan bahwa penurunan titik beku sebagai salah satu sifat koligatif
larutan benar-benar dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Penambahan garam pada es membuat titik beku air turun sehingga es dapat mencapai suhu yang lebih rendah dari 0 Celcius. Suhu dingin tersebut mampu membekukan adonan susu menjadi es krim dengan tekstur yang lembut. Jadi, peran garam bukan untuk memberi rasa, melainkan membantu proses pendinginan agar adonan cepat beku dan menghasilkan es krim yang creamy dan enak dikonsumsi. Ada baskom, sendok dan juga cup. Unger. Yes, ini Yupika. Yes, yes, yes.